Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Haidar Nasir, Ketua PP atau Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hafizahullah ta'ala, dalam salah satu pernyataan beliau dan riset beliau tentang muassis atau tentang sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai muassis atau pendiri Ormas Muhammadiyah, beliau menyatakan bahwasanya Kiai Ahmad Dahlan ini pada pemikiran sufi, Kiai Dahlan membaca karya Al-Ghazali, ya, dan pada pemikiran sufi Kiai Dahlan membaca karya Al-Ghazali. Ini beliau nyatakan dan dikutip oleh laman resmi muhammadiyah.org.id, bisa dirujuk ke sana dan di sini kita tampilkan juga. Di sini pernyataan beliau tentang Kiai Ahmad Dahlan atau Kiai Haji Ahmad Dahlan, kaitannya tentang masalah tasawuf. Bisa kita ambil pelajaran bahwasanya atau kesimpulan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah itu seorang yang bertasawuf. Perhatikan redaksinya, pada pemikiran sufi Kiai Dahlan membaca karya Al-Ghazali. Artinya pemikiran sufi atau Kiai Haji Ahmad Dahlan berpemikiran sufi artinya bertasawuf. Jadi bertasawuf artinya berpemikiran sufi atau berpemikiran tasawuf. Ya, ini beliau jelaskan sendiri dalam statement beliau tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan tentunya itu didasarkan pada kajian yang mendalam dan riset ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah tidak anti tasawuf secara mutlak. Ya, karena beliau ternyata bertasawuf. Yang namanya berpemikiran sufi itu artinya bertasawuf. Ya, bagaimana kemudian ada yang menyangkal bahwasanya itu belum tentu Kiai Haji Ahmad Dahlan bertasawuf. Kalimat berpemikiran sufi itu artinya bertasawuf. Kemudian bagaimana kemudian ada sebagian pihak yang menyangkal hal itu? Kita bisa merujuk ke dokumen-dokumen Muhammadiyah sendiri, dan ini bisa dipertanggungjawabkan, ya, bahwasanya kesimpulannya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bertasawuf. Saya katakan seperti itu. Ya, salah satunya informasi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haidar Nasir sebagai Ketua PP Muhammadiyah. Jadi tidak bisa diingkari itu. Fakta ini tidak bisa diingkari. Ya, bahwasanya beliau muassis pendiri Muhammadiyah itu bertasawuf. Namun beliau ini tidak bertarekat. Oh iya, kalau tidak bertarekat benar. Jadi sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bertasawuf tapi tidak bertarekat atau bertarekat, tidak mengikuti thariqah tertentu, sekedar bertasawuf. Ini sejalan atau sama dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari atau Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, yang beliau juga bertasawuf tapi tidak bertarekat. Karena memang keduanya ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hashim Asy'ari, ini dua sejoli, ya, dua sahabat yang memiliki guru-guru dan madrasah yang sama. Maka kalau kita telusuri itu berdekatan atau hampir mirip sama pemahaman mereka berdua, baik dari sisi akidah, dari sisi fikih, dari sisi tasawuf sama. Nah, ini untuk juga menyangkal, ya, bahwasanya ada sebuah framing yang sangat jahat sekali, yang tidak bertanggung jawab, bahwasanya seakan-akan dibuat framing bahwasanya Muhammadiyah itu anti tasawuf, Muhammadiyah itu menolak tasawuf secara mutlak, Muhammadiyah itu tidak ada konsep tasawuf atau sufi.
terbantahkan oleh fakta yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haidar Nasir di sini. Dan tidak hanya di sini, bisa dilacak di referensi-referensi Muhammadiyah. Referensi-referensi primer Muhammadiyah bisa dilacak ke sana, tidak hanya di sini. Ya, ini bantahan telak ya, dan sanggahan telak kepada mereka yang membuat framing seperti itu. Dan ini, informasi ini kita gali dari orang dalam internal Muhammadiyah, yaitu dari Profesor Dr. Haidar Nasir. Bukan hanya orang dalam, ya, bukan hanya orang dalam, tapi orang dalam yang paling dalam. Kenapa? Karena beliau itu Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sampai sekarang masih aktif sebagai Ketua PP Muhammadiyah, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Karena mungkin kalau informasi ini diambil dari pihak lain, dari tokoh lain yang mungkin bukan dari Muhammadiyah, ya, mungkin langsung ditolak oleh sebagian orang. Wah, ini begini, itu fitnah, begini-begini mungkin ya. Tapi ini informasinya langsung dari orang Muhammadiyah, ya, yang ke Muhammadiyahannya original, benar-benar Muhammadiyah, ya. Belum tercampur oleh pemikiran-pemikiran lain atau doktrin-doktrin lain. Nah, ini masih original Muhammadiyah. Bahkan beliau menjabat sebagai Ketua PP, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Ya, yang detailnya juga bukan main-main, Profesor Dr. Haidar Nasir. Ini satu sisi ya, jadi supaya lebih bisa diterima, ya, karena kita ingin memang mensajikan fakta yang objektif, valid, dan mudah diterima oleh semua kalangan. Kemudian juga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Kiai Dahlan, Ahmad Dahlan itu tidak antipati kepada karya-karya Imam Ghazali. Bahkan bagaimana beliau ini, Kiai Ahmad Dahlan ini, menjadikan karya Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam sebagai referensi dalam pemikiran sufi beliau. Ya, perhatikan redaksi daripada Profesor Dr. Haidar Nasir. Dan pada pemikiran sufi, Kiai Dahlan membaca karya Al-Ghazali. Artinya apa? Pembacaan Kiai Dahlan terhadap kitab-kitab Al-Ghazali, karya-karya Al-Imam Al-Ghazali, itu bukan pembacaan dalam rangka untuk mengkritisi atau ketidaksetujuan, bukan. Tapi pembacaan dalam rangka menggali literasi, menggali wawasan keilmuan dari kitab-kitab Al-Ghazali untuk mendukung pemikiran sufi beliau. Kan begitu caranya. Pemahaman kita seperti itu untuk memahami kalimat ini. Dan kalau kita telusuri di dokumentasi Muhammadiyah, sumber-sumber primer Muhammadiyah juga menyebutkan seperti itu, bahwa memang Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bertasawuf dan merujuk kepada karya-karya Imam Al-Ghazali dalam bidang ini, dalam bidang ilmu tasawuf. Ya. Ini juga untuk sebagai sanggahan. Ya. Sebagian pihak yang antipati kepada karya-karya Imam Al-Ghazali, ya, menganggap karya Al-Ghazali itu bermasalah, menganggap bahwa karya Imam Al-Ghazali itu fihi syai', ada sesuatu yang perlu diwaspadai, atau mungkin bahkan dianggap sesat, atau bahkan kutub-kutub Al-Ghazali itu dianggap layak dibakar dan seterusnya. Ini terbantahkan oleh siapa? Praktek dan amaliyah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai muassis Muhammadiyah. Kenapa kita tampilkan Muhammadiyah? Kalau yang lain selain Muhammadiyah sudah jelas ya. Ya, misalkan Nahdlatul Ulama ataupun yang sudah jelas itu bagaimana dalam masalah tasawuf dan juga bagaimana dalam masalah karya-karya Imam Al-Ghazali. Nah, ini yang sering jadikan senjata oleh sebagian kalangan itu kan daripada Muhammadiyah. Seakan-akan Muhammadiyah itu sama dengan kelompoknya atau sama dengan pemikirannya, sehingga di framing Muhammadiyah itu seperti kami untuk melawan Nahdlatul Ulama misalkan. Disclaimer ya, bahwa kami pribadi bukan Muhammadiyah, bukan NU. Jadi supaya lebih adil, insaf gitu ya.
Jadi jangan kira kalau saya menyampaikan opini tentang Muhammadiyah, saya Muhammadiyah, bukan. Kalau saya menyampaikan opini tentang Nahdlatul Ulama, kemudian saya NU, bukan. Ini sebagai bentuk insaf saja, sikap adil, dan bagaimana kita berusaha untuk menampilkan ilmu ya dari berbagai sumber secara valid dan secara ilmiah sebagai tambahan khazanah keilmuan kita semuanya. Ya, ini jadi dua kesimpulan ini. Pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai seorang pendiri Muhammadiyah adalah bertasawuf. Yang kedua, beliau mereferensikan diri dalam bidang tasawuf itu kepada karya Al-Imam Al-Ghazali. Dan ini sudah sejalan dengan rambu-rambu yang sudah disusun oleh para ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya kriteria seorang ahlu sunnah, seorang sunni itu adalah dalam bidang akidah itu sudah saya sampaikan berkali-kali, itu merujuk kepada salah satu madhab akidah yang tiga, al-Asy'ariyah, wa al-Maturidiyah, dan al-Athariyah. Kalau bidang fikih merujuk kepada salah satu madhab fikih yang empat, madhab al-Hanafiyah, atau al-Malikiyah, atau Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dalam bidang tasawuf merujuk kepada al-Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi rahimahumullahu jami'an. Sudah sejalan. Maka saya meyakini bahwasanya Muhammadiyah itu ahlu sunnah, sebagaimana Nahdlatul Ulama juga ahlu sunnah, bila raib tanpa ada keraguan, wala ghubara fih, dan tidak ada kesamaran sedikit pun tentang kesunnian Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama.